Suka. Sini. Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli beras, sampai ke rumah memasak nasi. Assalamualaikum belum dibalas, tentu saya ulangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau baru ini Pak. Tadi semua dia orang untuk latihan Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nasbihi ala muhammadin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat sekaligus yang muliakan, sidang sholat maghrib berjemaah di Masjid Ar-Rahman ini, terutama Al-Ustaz yang telah hadir, yaitu Bapak Haji Aswad Muhyiddin Muhyiddin. Insyaallah pada malam hari ini beliau mengisi kajian ilmu, tentu sebagaimana yang minggu-minggu atau bulan yang lalu judul yang beliau lanjutkan untuk pada malam hari ini. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat terdalam hadirat sidang jemaah sholat maghrib di Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana biasanya pelaksanaan isi kajian kita pada minggu ini, Ahad ini adalah diisi langsung oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Aswad Muhyiddin Muhyiddin yang telah berada di ruang kita ini. Untuk itu kita panggil saja beliau dan kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum beliau berdiri, kita buka dulu acara kita dengan baca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Mari kita memanfaatkan sisa umur ini yang mungkin mayoritas kita nggak tahu tinggal sebelah paragi jatah, untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Kemudian kita isi sisa umur ini dengan amal saleh
untuk mencetak pahala sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan nanti akhir dari kehidupan di dunia ini kita bisa merasakan nikmatnya husnul khotimah. Saya ulang, nikmatnya husnul khotimah, ya. Baik, ini sambungan dari yang subuh tadi. Masih tetap kita bicara soal Rajab, Sa'ban, Ramadan. Di bulan Rajab ada suatu peristiwa yang menggemparkan Mekah waktu itu, yaitu Isra-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau diisrakannya, diperjalankannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya tadi sudah kita bicarakan pagi bahwa ketika peristiwa ini Nabi dalam puncak persoalan berat. Nabi dalam puncak persoalan berat dengan sahabatnya, sementara solusi belum nampak. Seulang, jalan keluar ya belum nampak. Jadi betul-betul di puncak kesulitan, ya, problem, masalah. Maka ketika itulah dilakukan peristiwa Isra. Artinya Isra adalah penyelesaian masalah. Satu. Atau boleh juga dikatakan Isra adalah, peristiwa Isra adalah pelajaran bagaimana cara mendirikan masyarakat madani. Karena peristiwa Isra ini terjadi 2 tahun lebih kurang sebelum hijrah, sebelum berdirinya Madinah. Jadi untuk mendirikan Madinah itu, nih diantaranya, ya. Saya sudah berulang mengatakan bahwa kenapa Nabi ganti Yasrib menjadi Madinah, tapi tidak dengan bahasa Islam. Artinya ini negara nanti Islam enggak, tapi digantinya jadi Madinah. Madinah itu artinya kota. Masyarakat kota disebut masyarakat modern oleh para sosiolog seluruhnya, kecuali sosiolog yang sudah pikun. Seluruh para sosiolog, ahli sosiologi mengatakan bahwa masyarakat kota masyarakat mod. Jadi Nabi sudah membuat contoh, ini masyarakat modern. Masyarakat modern yang didirikan Nabi adalah masyarakat yang mendapatkan surga, dan ini dambaan semua manusia. Isi surga sudah pernah saya katakan, isinya 3 saja: aman, damai, kebaikan. Ya, nih. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang hidupnya aman, ya, ekonomi aman, politik aman, sosial aman, pendidikan aman, ya. Kemudian penuh kedamaian. Ya, penuh kedamaian. Kemudian masyarakat madani akan selalu berada pada rel musabaqatul khair. Ini kebaikan, musabaqatul khair. Musabaqatul khairat, berlomba-lomba bikin kebaikan itu. Itu apa? Potret masyarakat madani, yaitu masyarakat yang aman, damai, dan selalu berada dalam lingkaran musabaqatul khair. Ya, berlomba-lomba bikin kebaikan itu. Ya. Jadi bahan untuk ini itulah dalam Isra Mi'raj. Jadi bisa kita katakan Isra Mi'raj adalah solusi untuk mengatasi masalah. Ya. Saya ulang, Isra Mi'raj adalah solusi untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah.
Apa yang harus diperhatikan? Pertama, itu malam pagi tadi sudah dikatakan. Pertama dulu, kalau masalah ingin diselesaikan dengan baik, untuk terciptanya masyarakat ini, pertama yang perlu diperhatikan adalah SDM, sumber daya manusia. Dari mana pelajaran ini diambil? Ketika Nabi akan diberangkatkan, dalam riwayat kan begitu, dibedah dadanya, dibersihkan wadahnya. Jadi dibedah dadanya, dibersihkan wadahnya. Dalam hadis itu kan kolbunya dengan air zam-zam, kan begitu. Yang bejananya dari emas, kan begitu. Oke. Tapi intinya apa? Wadah dibersihkan, wadah untuk menjadi SDM itu dibersihkan, kemudian baru dimasukkan apa itu? Iman dan hikmah. Nah, itu di hadis. Nah, iman oke, sudah populer. Cuma hikmah ini banyak kali pengertian hikmah itu. Bijaksana macam-macam. Tapi saya mengambil pengertian satu, yaitu gabungan ilmu dan amal. Orang yang dalam hidupnya bekerja, berbuat berdasarkan ilmu, tentu yang dimaksud ilmu dari alim, Allah. Allamal insana ma'lam. Itu. Kemudian semua pekerjaannya berdasarkan ilmu. Bukan ngikut-ngikut aja, bukan tradisi enggak. Ini dari datuk kami begini, enggak, dari ilmu. Oke? Nah, itu hikmah. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan sementara menurut saya, ke dalam dada Nabi difulkan imannya. Sebelumnya kan dia sudah beriman juga. Cuma difulkan imannya, kemudian dimantapkan juga ilmunya dan dimantapkan juga etos kerjanya. Ada ya? Itu. Nah, iman dan ilmu itu harus nampak pada kerja. Orang yang beriman dan berilmu, kalau dia bekerja pasti tidak kerja keras, tapi kerja cerdas. Orang yang maju, orang yang hebat, orang yang bekerja cerdas, bukan kerja keras. Kalau kerja keras, setan, iblis. Udah? Kamu ketawa? Coba cari riwayatnya. Coba cari riwayat. Makanya yang paling banyak kecewa di muka bumi adalah setan dan konco-konconya. Iblis. Coba. Dari pagi dia menggoda anak Adam. Orang mukmin lah umpamanya, orang mukmin, dia goda. Oke ya? Dari mata, dari telinga, dari pikiran, dari cinta, dari sayang, dari benci, dan macam-macam. Dah, lengket dosa. Nanti zuhur dia beruduk. Dari beruduk saja sudah mulai gugur. Kata Nabi, apabila seorang mukmin beruduk mencuci muka, gugurlah seluruh dosa yang berkaitan dengan di sini. Ketika dia mencuci tangan, gugur. Kira-kira kecewa tak si iblis ini? Kecewa. Kemandangkan azan, terbirit-birit dia lari. Terpancau-pancau, ci konsyang itu. Nah, itu hadis betul itu. Iya, kemudian dia menjerit, memekik lari, tidak bisa mendengar azan itu. Pas selesai balik dia lagi, karena dia kan cepat. Ya, makanya Imam Ghazali, saya nyimpan sedikit. Imam Ghazali pernah mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, kalau kalian ketemu nanti orang yang bisa berjalan di atas air, ini cerita karomah nih, tasawuf, ya, yang bisa berjalan di atas air, ya, atau terbang, maka ketahuilah bahwa setan per detik dia bisa dari timur ke barat. Jadi jangan heran. Jadi karomah itu standarnya apa? Kau tengok ibadahnya, kau tengok akhlaknya. Itulah orang yang paling karomah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sun. Jadi bukan yang bisa berjalan di atas air, bisa sholat ke Mekah, bukan. Malah bohong-bohong aja tuh. Masa ada pula sholat Jumat kiai ke Mekah? Dulu bisa dikecoh, sekarang tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Kan ada dulu cerita kiai itu santrinya sholat Jumat, dia tidak sholat, kata santrinya, Pak Yai kalau sholatnya Jumatnya di Mekah. Nah, kira-kira masuk akal tidak? Kenapa? Diam. Dulu bisa dikecoh, sekarang tidak bisa. Kenapa tidak bisa?
buka aja siaran TV, siaran langsung ke Mekah. Kira-kira di sini Jumat pukul 12 lewat seperempat, anggap itu. Oke? Kemudian santrinya sholat sampai pukul 1. Pas pukul 1 pulang, dia sudah di rumah. Pak Yai. Apa kata santrinya? Pak Yai, kita sholat di Mekah. Kira-kira pukul 1 di sini, di Mekah pukul berapa? Hah? Pukul 9, apa sudah masuk waktu Jumat di sini? Itulah bongak-bongak juga kan. Jangan kecoh-kecoh juga. Lambat laun akan terungkap juga. Paham tak? Kalau benar dia ke Mekah tadi, anggaplah ke Mekah. Tak sholat Jumat, dia paling-paling sholat duha ke sana, kan begitu. Ya. Oke. Dah, lupakan itu. Ya kan? Jadi Nabi diisrakan dan dimi'rajkan adalah untuk menyelesaikan pertama apa? SDM. Nah, ini. Jadi kalau Indonesia sekarang banyak masalah, cek SDM, sumber daya manusia. Jadi kalau begitu dibedah pula awak. Enggak, sekarang bedahnya namanya pendidikan. Manusia dibentuk oleh pendidikan, formal, informal, non formal. Sekolah, rumah tangga, masyarakat. Betul tak? Setuju tak? Mantap betul nanti di rumah tangga, tapi sekolah tak mantap. Kacau, kabur tuh. Mantap didikan di sekolah, tapi masyarakat tak mantap. Enggak bisa juga. Jadi harus seiring. Masyarakat, rumah tangga, kemudian sekolah. Masjid kalau masuklah. Ya, oke? Ini 3. Jadi manusia dibentuk oleh pendidikan. Jadi kalau begitu, kalau ingin menyelesaikan masalah, mantapkan SDM. Maka keluarlah hadis Nabi, karena beliau mengalami sendiri, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya banyak harta, tapi kaya diri. Hadis ini saya memahami pendapat ulama, kalau disuruh pilih kepada kalian SDA atau SDM, maka pilih SDM. Kenapa? Orang yang SDM-nya berkualitas pasti akan menguasai sumber daya alam. Nah, ini terbukti Indonesia. Singapura, nggak usah kita bicara iman dulu, ilmu aja lah dulu. Ya, masa awak punya karet, awak punya minyak, lewat Singapura pula jual. Gila. Di Bandung bikin celana jin, sudah itu bawa ke Singapura, dicapnya, jadi 3 juta jogo. Padahal Bandung 3 hati belinya. Tak kicur dan tarang Jawa. Paham tak maksud saya? Benar ini enggak? Bangga dulu tuh, mereknya di Bandung buat. Kenapa? SDM. Nah, makanya Nabi pergi ke Yasrib dari Mekah, bahasa sejarah, itu tidak bawa harta dengan sahabat, malah dilarang oleh orang kafir Quraisy, jangan bawa harta kalian, ambillah katanya. Apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Rasulullah? SDM, iman, ilmu, etos kerja yang tinggi. Kira-kira paham tidak nih ya? Paham kan? Paham jadilah dulu, pahamnya jadilah dulu. Jadi kalau begitu, benahi cepat sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita hari ini amburadul. Nggak percaya, ceklah cucu apa. Cara berjalan anak sekolah jadi beda. Dulu awak berjalan di muka guru menggegek wak. Kini enggak. Enggak percaya, ceklah. Siapa yang salah? Bisa saja guru salah, bisa saja orang tua salah, bisa saja masyarakat salah. Karena anak itu kan kata Rasulullah fitrah. Siapa yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi? Orang tuanya. Atau mau dikembangkan juga? Lingkungan. Lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Ancur-ancuran. Jadi ini. Jadi satu di antara hikmah Isra untuk bisa kita terapkan sampai kiamat ini. Kalau kalian mau menembus kegelapan, kan malam tuh berjalan. Kegelapan. Dengan sinar. Burak itu artinya seakan dengan kata barkun, kilat, cahaya.
Jadi gelap itu tembus dengan cahaya. Artinya apa? Ya ini dulu, SDM. Tingkatkan SDM kalian, mantapkan pendidikan kalian. Ini. Nah, makanya kita ke depan ingin ya anak-anak kita nanti hafal Quran 30 juz, hadis sekian ribu, tapi ahli nuklir, ahli pertanian, ahli peternakan, ahli apa lagi? Terserahlah. Pokoknya ada keahlian. Gitu. Saya tidak bangga kalau ada anak saya, anak bapak-bapak kan anak saya juga nih, hafal Quran 30 juz, tapi tidak ada skill, tidak bangga saya. Lebih bangga saya lagi lancar baca Quran, cuma 3 juz hafal, tapi dia punya skill. Doktor di bidang pertanian, sudah 3 penelitiannya diakui dunia. Itu bangga saya itu. Bangga saya, Pak. Ini maaf nih. Ya. Nah, tapi kalau sekadar hafal saja, saya nak maaf, tidak bangga saya. Sebab saya tahu sejarah orang yang hafal Quran 30 juz, tahajudnya mantap, puasa Seninnya tidak tanggung-tanggung, puasa Daud tidak tanggung-tanggung, ya. Mungkin sekali sepekan 3 hari dia khatam Quran, tapi dia tusuk Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mentusuk Ali bin Abi Thalib waktu salat subuh itu orang yang hafal Quran 30 juz. Tapi dalam sejarah dia tidak punya skill karena dia Arab Badui. Paham itu? Paham tak? Jadi Ustaz tidak mendukung sekarang tahfiz-tahfiz, sangat mendukung. Tapi saya khawatir kalau hanya tahfiz tidak punya skill nanti, saya khawatir. Memang Allah seluruhnya Allah, tapi jangan jadikan pula Allah itu budak awak budaknya. Nanti Allah yang ngantar rezeki. Allah yang ngantar rezeki? Hebat kali awak bos tuh. Paham tak maksud saya nih? Ini tolong dipahami nih Pak. Betul tak? Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah penyelesaian masalah atau bekal untuk mendirikan suatu tatanan masyarakat yang harmonis. Ini itu disebut Madinah. Nah, itu SDM. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak? Silakan. Cek-cek dulu. SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusianya apa tadi? Beriman, berilmu, kemudian amal. Iman dan ilmu nampak pada amal. Itulah sistemnya Iqra bismi rabbik. Itu. Saya selalu nyebut Iqra bismi rabbik. Seluruh disiplin ilmu pasti dari Iqra. Setuju enggak? Pasti enggak dari membaca. Baik membaca yang tertulis maupun membaca yang tercipta. Betul enggak? Penelitian. Nah, karena itu seluruh disiplin ilmu harus dikaitkan ke tauhid dulu. Al asmaul husna. Bismi rabbik 99 yang lebih populer. Setelah itu baru antar disiplin ilmu. Itu sistem pendidikan Islam. Kalau itu diterapkan, pasti akan lahir manusia yang beriman, berilmu. Pasti diangkat Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini Allah janji nih. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Allah tidak angkat derajat orang beriman saja. Ilmu minim enggak. Allah tidak angkat derajat orang yang berilmu saja. Iman enggak. Tapi kedua-duanya beriman Kenapa iman ilmu? Karena dengan iman mantap ilmumu, dengan ilmu mantap imanmu, gitu. Tapi kalau iman ikut-ikut aja, inilah kita selama ini iman keturunan, tidak berdasar ilmu. Dengan ilmu mantap imanmu, dengan iman kokoh ilmumu, kan begitu? Gitu caranya. Ada pertanyaan enggak? Payah kali mancang pertanyaannya. Ya silakan Pak Ji. Ada, tolong. Ada mic lagi enggak ya? Ya silakan. Ini aja Pak. Maaf, biar dengar semua. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi sekarang semakin teknologi kayaknya semakin jauh. Nah, ini apakah salah satu SDM kita ini semakin turun atau semakin baik? Karena saya lihat sekarang teknologi dulu kita nggak pakai HP.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan situ Pak Ji, tarik dari bawah tuh. Tarik aja. Bisa kan? Oke. Alhamdulillah. Di bidang komputer, di bidang handphone mantap SDM-nya. Malah anak yang umur 4 tahun sekarang udah bisa montak-atik. Datu udah bisa lah ligatnya. Tapi di bidang matematik, di bidang biologi, di bidang kimia tunggu dulu. Kalau orang dulu hitung-hitung itu dalam kepala, kalau anak kini di luar kepala, di kalkulator kan? Kayak Pak. Kali-kali dulu kan begitu. Dalam kepala, kini di luar kepala Pak. 3 kali itu Bapak, tunggu dulu. Gitu. Kecuali anak orang kafir hari ini. Mereka ajar seperti tradisi mengajar dulu. Makanya ada yang pakai apa? Cipua gitu. Nah, itu kan itu tuh. Itu Pak. Pakai jari dia. 10 kali 5 kali 3 sekian katanya. Gitu. Kayak kan? Itu. Jadi itulah Pak. Dengan berubah-ubahnya silabus yang tidak pada tempatnya membuat orang bodoh. Boleh dirubah? Boleh, karena alam ini berubah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam ini berubah, setiap perubahan harus menuju kepada yang modern, kepada yang top. Tapi akhir ini dirubah tapi tidak membuat top, gitu Pak. Kenapa? Karena puncak di situ apa? Ya menteri awak tukang ojek apa lo jauh. Menteri pendidikan tukang ojek. Mau urus ojek kok jauh. Atau mau boleh kemaju awak. Lai potang Anies diangkat Jokowi berantin bulu deknya. Beko copek lah pandai yang Indonesia apa ya dijual-jualnya Jokowi. Begitulah kira-kira. Ini maaf nih Pak. Anies ingin menjadikan sekian tahun Indonesia ini SDM-nya puncak dulu waktu dia menteri. Dah sudah dirumusnya semua. Digali deknya korupsi semuanya eka. Kata Jokowi bayo. Kalau pandai beko payah ada mengicuonya. Paham tak? Diganti dia tukang ojek. Bini kapiu. Mana bisa? Bini kapiunya tukang ojek. Mana bisa ngurus pendidikan? Anies tuh umur 30 tahun, 37 tahun jadi rektor di Paramadina. Paramadina itu pendirinya orang yang menggoncang dunia. Siapa dia? Nurholis Majid, Syafi'i Ma'arif. Indah di Indonesia diakui loh, di luar. Nurholis tuh kalau terbit buku ilmuwan di dunia ini, dia pertama termasuk yang mendapat oleh pakar-pakar dunia. Walaupun ilmunya ilmu umum. Bayangkan itu. Syafi'i Ma'arif, Daum Raharjo, oh banyak. Didik yang artikel ekonomi itu profesor itu siapa lagi? Banyak. 37 tahun jadi rektor dari situ. Itu yang pimpinnya. Apa pandai orangnya itu. Nah, maka di Indonesia orang pintar tidak laku, yang pintar-pintar tidak laku. Bila ke maju. Nah, maka awaklah membuat besok mendidik anak-anak awak cepat. Betul tak? Ini SDM. Gitu. Jawaban sederhana itu aja lah dulu Pak Ji. Panjang-panjang baikku awak payu loh. Oke ya. Dan itu kalau saya salah silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Oh tidak sesuai tidak apa-apa. Kan Anies diberhentikan menjadi menteri pendidik. Programnya itu. Itu Pak. Ya. Jadi intinya adalah kalau mau kita maju, perhatikan sumber daya manusia. Nah, dalam Islam sumber daya manusia apa? Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Amal itu kerjalah. Nah, jadi kalau orang sudah beriman, berilmu, bekerja, insya Allah cerdas. Nah, inilah Ramadan nanti datang. Ramadan itu datang membentuk 3 kecerdasan di diri manusia. Spiritual, emosional, intelektual, paling tidak. Nah, itu disebut nanti la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. 3 kata la'alla seiring dengan informasi tentang Ramadan. Jadi dengan Ramadan kalian menjadi takwa, dengan Ramadan kalian menjadi bersyukur, dengan Ramadan kalian jadi yarsudun, cerdas, rasyid, cerdas. Itu. Nah, itu yang harus digali dari Ramadan dulu. Apa lo tidak bisa wak cerdas kayaknya? Itu digali tuh. Maka tidak bisa satu disiplin ilmu, tidak bisa ilmu hadis saja dah. Tidak bisa ilmu tafsir aja dah. Harus berbagai disiplin ilmu.
masukkan ahli biologi, kimia, macam-macam itu, membahas tentang Ramadan, tentang puasa, baru top. Ya. Nah, tapi kalau ilmu hadis mutafsir, kalau salah mau kemana? Beberapa kali Ramadan lewat-lewatnya tidak ada bekas lewat loh. Seharusnya sudah Ramadan itu kita Syawal itu ekonomi meningkat, semua meningkat, tapi dalam koridor kebaik. Itu seharusnya. Ada yang mau menyumbang pikiran? Kira-kira bisa diterima ini enggak? Nah, karena itu tolong. Nah, saya berkeinginan kalau Bapak mau, setiap masjid saya maunya ada bimbel. Jadi bimbel itu di masjid, Pak. Iringkan dengan tahsin, tahfiz. Bimbel itu biasanya apa? Bimbingan belajar itu apa, Pak? Matematik, bahasa Inggris, biologi, kimia, fisika. 5 kan? Nah, coba. Kami udah buat, enggak seperti itu maksud saya. Lewat biologi langsung mantapkan imannya. Lewat kimia langsung mantap imannya. Lewat fisika mantapkan imannya. Lewat matematik mantapkan imannya. Lewat bahasa Inggris itu mantapkan imannya. Bisa. Awalnya enggak bisa. Awal saja Allah sudah bicara tuh disiplin ilmu tuh. Khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ya. Min alaq. Kira-kira ini ayat turun di mana nih? Surat Al-Alaq turunnya di mana? Di Mekah, kan begitu? Ada Makkiyah, ada Madaniyah, kan begitu? Nah, ini di Mekah nih. Kan begitu? Iqra kan di Mekah, Gua Hira, kan begitu? Baik, coba tengok. Ayat pertama saja coba tengok berapa disiplin ilmu di sini, coba. Pertama disebutnya Iqra. Kalau sudah Iqra tentu seluruh disiplin. Jadi jangan dibilang juga Mekah tuh hanya periode tauhid aja tuh, belum ada cerita lain. Seluruh. Cuma belum detailnya nanti di Madinah, begitu. Paham enggak? Sudah disinggung di Mekah semua. Coba tengoknya. Dari Iqra saja berarti seluruh disiplin ilmu. Sudah itu dibuatnya khalaqa. Dia yang menciptakan. Seluruh sumber disiplin ilmu itu kan dari seluruh ciptaan, betul enggak? Nah, sudah itu perhatiannya lagi apa? Min alaq. Menciptakan manusia dari alaq. Kalau sudah manusia disebut ke sentral hidup ini kan manusia. Air, oksigen, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu keperluan manusia semua. Jadi berapa ilmu di sini nih? Itu perlunya integrasi. Jangan disuruh Azwir menjelaskan ini, tidak bisa dia. Min alaq, dari alaq. Ada apa alaq di sini? Nah, mulai dari tanah. Sudah itu tumbuh-tumbuhan, hewan, sampai sperma macam-macam. Bisa Azwir menjelaskan? Tidak bisa. Nah, coba orang biologi menjelaskan. Terperang awak. Sudah dijelaskan begini ilmu biologi. Ini hukum. Nah, buka ayat. La tabdila li khalqillah. Hukum yang sudah diletakkan oleh Allah pada ciptaannya, tak satu pun yang bisa merubah. Sekarang Allah letakkan hukum pada sperma. Adakah bisa dirubah? Bisa dirubah? Bapak yang belajar dulu biologi, bisa dirubah? Nggak bisa. Kumpullah dokter semua, profesor semua, ahli biologi, ahli kimia. Rubah tuh. Sekarang kayak mau bikin manusia dari emas, nggak bisa lagi dari sperma. Bolehlah. Nggak bisa. Nah, sudah. Kalau begitu siapa yang bikin hukum? Sperma kah yang bikin hukum untuk dirinya? Ayah kah? Ibu kah? Datuknya kah? Atau siapa? Kalau begitu, buka. Allah menetapkan pada sesuatu kadar hukum dan tidak akan bisa berubah. Berarti Allah yang menetapkan. Siapa Allah? Alim, yang maha mengetahui. Khalik, pencipta. Itulah. Mulai. Paham tak maksud saya nih? Datang lagi belajar astronomi.
tentang langit, apa, matahari, bulan, bintang. Nak berapa jumlah matahari? Sitian. Berapa besarnya? Ini. Kalau didekatkan bumi ini agak 100 kilo, 100.000 kilo ke sana. Kira-kira apa yang terjadi? Atau 1.000 kilo dekat ke matahari, apa yang terjadi? Sudah, buka surat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar pada sumbunya. Siapa yang meletakkan itu? Datuk kita? Enggak, Allah. Siapa Allah? Aziz, perkasa. Sudah itu alim. Dia perkasa, hebat, tapi dia berilmu. Dia perkasa di ayat lain, hakim, bijaksana. Lengkap semua. Nah, sekarang baik anak-anak semua. Tadi kita sudah kursus biologi, sudah. Dari apa kalian? Dari tanah, dari sperma. Nah, sekarang kita ambil sperma. Nih, kita ambil bintang, kita ambil matahari, kita ambil bulan, kita letakkan sperma di tengah-tengah bintang. Berapa jumlah bintang? Tak terhitung, Bu, Pak. Oh ya. Siapa bilang nih? Si John yang panjang-panjang hidung tuh bilang, meneliti. Ya, oke. Letakkan sekarang kita di tengah-tengah ini, yang berasal dari sperma, tanah liat, busuk nih. Busuk nih. Kalau mandi seminggu tak mandi, terkeluarlah tanah liat itu. Busuk tu. Letakkan sini. Kira-kira diturunkan matahari, bintang semua. Baca, bintang, matahari sujud kepada Allah, patuh. Sejak dia diciptakan tak pernah berubah hukum. Sekarang kamu disuruh solat, tak mau nak? Hah? Di mana kehebatan kamu di depan matahari, bintang, bulan? Siapa kau? Sederhana-sederhana sajanya. Mulai hari ketiga. Ada khusus kan tak sebulan, setahun, bertahun-tahun kan? Kelas dari SD, SMP, SMA, betul tak? Anda berubah akhlaknya nanti? Berubah, sudah dipraktekkan oleh kawan saya, guru biologi. Dia tertarik dengan integrasi, dia berdoa. Tahajud dia, duha dia terapkan. Dia cari ayat, dia buka internet, dia terapkan di lokal. 6 bulan berubah akhlak anak-anak SMA kelas 3. Berubah. Tadi payah nyuruh sholat, sekarang dia mau sholat. Gitu. Nah, jadi kalau dapat masjid ini mendirikan Bimbel, tapi ada tahsin, ada tahfiz. Iringkan dengan itu. Allahu Rabbi. Tunggu hasilnya nanti, tengok. Kalau tidak terkejut nanti sekolah-sekolah tuh. Kamu di mana, apa nak? Kami di masjid itu, Bu, Bimbel kami. Begitu ya? Ya diharap pemerintah tidak malu, Pak. PT banyak-banyak apa, habis begitu aja. Makan biang gratis besok kau. Kan tinggal sana lah. Dirilah Bimbel awak tidak apa boleh kan, susu gratis kan? Boleh. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Jadi intinya adalah kalau kita ingin maju, perhatikan SD. Jadi kuncinya apa tadi? Pendidikan. Karena itu mari cepat rubah sistem pendidikan. Ya. Kalau tidak bisa diharapkan sekolah itu, kita cari akal. Kita bentuk anak kita di masjid ini. Di antaranya lewat bimbel, bimbingan belah. Insyaallah. Yakin saya. Ya. Kedua, setelah SDM ini, apalagi pelajaran dari Isra, ambil pengalaman orang terdahulu. Itu penting tuh. Itulah pertemuan Nabi itu dengan nabi-nabi. Baik, di sini kita mulai. Langit pertama, Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Adam alaihissalam. Oke? Kira-kira apa persoalan di sini nih? Saya mau tanya, Nabi sebelum pindah ke Yasrib, ke Madinah, itu politik sudah dikuasainya belum? Belum. Ekonomi? Belum. SDM? Sudah, tapi sedikit kan itu. Itu yang pindah tuh. Tapi 2, ekonomi, politik belum. Betul kan? Malah minus. Khadijah wafat tanpa kain kapan. Tidak ada untuk beli kapan do. Baju tambal-tambal puluhan. Oke? Coba. Apa pengalaman dari Adam ini? Coba tengok. Tragedi surga. Tragedi surga pula ya.
adalah persoalan politik. Nah, kan jarang disebut nak. Jadi siapa yang melakukan suksesi pertama? Allah. Ada pula suksesi. Suksesi itu apa kira-kira? Kok suksesi? Suksesi itu apa? Pergantian kepemimpinan, kekuasaan, betul kan? Kan itu yang digaungkan Amin dulu sebelum Soeharto lengser, kan begitu? Suksesi, kan begitu? Jadi suksesi itu apa? Pergantian kekuasaan. Jadi siapa yang melakukan pertama? Allah. Jadi itulah peristiwa surgawi itu. Siapa pelakonnya di situ? Allah, malaikat, siapa lagi itu? Hah? Coba. Iya, siapa lagi? Hah? Jin. Siapa lagi? Iblis belum ada. Yang ada waktu itu Haris atau Azza. Nanti setelah peristiwa ini baru ada iblis. Oke? Nah, kita buat sini. Buat je lah iblis kan lebih kenal. Nah, iblis, Allah, malaikat, jin, iblis. Udah? Paham? Buka surat Al-Baqarah ayat 30. Mana HP? Silakan Pak Haji. Kita baca dulu sebentar ya. Isalah masuk apa caro? Tambah sebentar ya. Silakan Pak Haji. Ini untuk renungan. Ini pertemuan dengan Adam di langit pertama. Apa pelajaran yang dapat diambil ini? Bisa tidak diterapkan sampai sekarang? Bisa. Persoalan apa itu? Di antaranya persoalan suksesi politik. Wah, kan begitu. Silakan Pak Haji. Oke, terus. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku akan menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan berbakar darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang Bapak Ibu boleh baca ayat ini sampai 39. 30 sampai 39 ini peristiwa itu. Ya, nanti ada 3 hal situ bicarakan. Pertama politik, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi. Ya. Coba tengok ayat pertama. Apa kata Allah? Hoi, para malaikat. Ketika itu si yang namanya iblis ini itu belum bernama iblis, namanya Haris. Haris itu artinya penjaga, bagus. Kenapa? Karena dia yang menjaga surga waktu itu. Kedua, namanya dipanggil Azazil. Azazil itu apa? Karena dia bosnya malaikat. Oke? Dan tidak ada bumi ini dulu yang tidak dia tempat sujudnya. Jadi kalau barang-barang cerita-cerita sujud, iblis itu tidak ngelawan dah. Karena itu orang sujud bisa dia goda. Ya, kalau tidak ikhlas. Walaupun dia menjerit, tapi bisa dia goda. Oke? Aku mau jadikan di muka bumi khalifah. Kalau begitu, ada enggak di muka bumi ini khalifah sebelum manusia ada? Hah? Siapa? Belum ada. Ada jin, singkat aja ya. Jadi dulu yang menjadi khalifah di muka bumi jin. Ini enak kan? Jin ini. Maka selalu dalam Quran mayoritas ayat
Kalau diganding manusia dan jin, pasti jin dahulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti jin. Itu menunjukkan bahwa jin dulu jadi khalifah. Kata Allah, aku mau cabut itu SK-nya. Kenapa? Nah, ini masalahnya. Itu saya tidak setuju diartikan. Akankah engkau ciptakan di muka bumi orang? Masa orang? Orangnya belum ada. Orang itu kan manusia, betul tak? Jadi itu maafkan saya, enggak, karena ini isim mausul. Faedahnya akil wa ghairu akil. Beda dengan ma, ini maaf sedikit aja. Jadi kalau begitu, ini bisa diartikan makhluk. Akankah engkau ciptakan di muka bumi itu makhluk ya Allah? Jangan dianggap malaikat ini merekayasa. Enggak, dia sudah punya pengalaman. Kenapa? Karena ketika Allah mencabut SK jin, yang memusnahkan jin ini yang maksiat adalah malaikat yang dipimpin oleh Haris. Dia tuh. Habislah seluruh jin yang maksiat, tinggal yang taat. Karena jin kan ada taat. Yang taat ini ada perjanjian nih. Ini ada tahu-tahu. Ada perjanjian. Kau tak boleh berkuasa di muka bumi lagi. Tempat kau dua, pertama di rimba belantara, yang kedua di samudra, di lautan dalam. Karena itu jangan panggil-panggil juga dia ke kota lagi. Paham tak? Itu Pak, harus tahu ini. Jadi malaikat itu dari mana dia tahu? Dari yang tadi. Karena jin waktu itu kenapa dicabut SK? Karena dia menumpahkan darah dan bikin kerusakan. Sampai hari ini. Kalau manusia berserikat dengan jin, syirik, pasti itu. Itu masalahnya. Ya. Jadi ini persoalan suksesi. Nabi dapat betul pengalaman Adam. Kenapa dia jadi bisa mengKO-kan iblis dan lain sebagainya. Makanya nanti sampai di Madinah dia bisa menguasai politik. Belajar dari Adam di antara. Ditambah pula dengan Musa menghancurkan Fir'aun, Qarun dan ditambah pula Ibrahim yang menghancurkan itu kira-kira Pak. Itu aja lah, banyaklah datang karena sholat Isya. Silakan aja dalami itu 3 hal itu. Jadi 3 ini harus dikuasai umat Islam, diislamikan, pendidikan, ekonomi dan politik. Selama ini tidak diislamikan, hidup ini tidak akan tentram. Ya, inilah kewajiban kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.